pertanyaan saya ke Pak Sigit, mungkin ke Pak Dian sama Mr. Vikram. Jadi kita setuju dan sepakat bahwasanya price war itu tidak akan efektif untuk industri ini. Tetapi di sisi yang lain kita butuh internet yang murah untuk masyarakat, ya kan? Nah, kita pengen tahu mungkin dari Pak Sigit, dari Bu Dian, dari Vikram, bagaimana strategi dari Indosat, Telkomsel untuk bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat akan internet yang murah. Apakah itu solusinya dengan home wireless, itu ya nggak masalah kayak itu. Yang penting apa strateginya untuk affordable price, saya pikir itu penting. Tapi sampai hari ini masyarakat masih merasakan internet itu masih cukup mahal. Sehingga penetrasinya pun masih cukup rendah untuk ke masyarakat yang menengah ke bawah. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kita berikan tepuk tangan untuk penanya kita pada kesempatan kali yang pertama. Mungkin ke Pak Sigit terlebih dahulu. Silakan ya, Pak. Baik, terima kasih Bang Erwin Tanjung gitu ya. Kalau menurut kami sekali lagi price itu kita selalu melakukan evaluasi dan pilihan bagi pelanggan selalu kita berikan gitu ya. Bagi kami di Telkomsel kita punya banyak opsi sekarang gitu ya. Kita punya internet rumah dengan IndiHome, kita punya internet rumah dengan home wireless access yang kita berikan, ada Orbit gitu ya. Ada juga pilihan-pilihan lain di paket yang ada di mobile data yang kita berikan gitu ya. Dan kami bahkan ini mumpung topiknya AI gitu ya. Kita menggunakan machine learning dan AI untuk benar-benar memahami behavior pelanggan gitu ya. Hari ini mungkin yang sudah kaya yang kita elaborate adalah penggunaan machine learning dan AI untuk mobile. Tapi kita terus kembangkan ke yang fix juga. Sehingga apa yang kita tawarkan dan berikan itu mudah-mudahan bisa sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kantong pelanggan gitu ya. Kita berharap bahwa apa yang kita berikan ini sesuai dengan kebutuhannya dan opsi itu kita berikan kepada pelanggan. Mengenai internet murah, ini murah itu relatif ya Pak ya. Saya pikir ini menjadi tentunya objektif buat kita semua. Kita punya FMC itu juga bagian dari bagaimana kita memeratakan fixed penetration di Indonesia yang mungkin kalau kita ngomong price per megabyte-nya itu akan terlihat lebih murah karena dia unlimited dan lain sebagainya. Jadi ini kelihatan mahal karena memang solusinya banyak mobile. Home penetration masih 15%. Tapi begitu kita fix mobile convergence, ini akan sharing trafficnya. Sehingga penggunaan internet baik di rumah maupun di luar rumah akan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggannya. Dan ketika ada opsi itu tentunya kuota, harga kuota yang selama ini mungkin dirasakan menjadi irrelevant lagi karena sudah lebih affordable. Dan yang kedua, kita juga melihat konvergensi ini menarik gitu ya. Karena kita ingin memberikan penawaran yang konvergen antara fix dan mobile-nya. Nah ini memang belum sepenuhnya terjadi, kita masih hard bundling. Tapi ketika itu soft bundling, menyolusikan tidak hanya individual tapi family, secara industri mungkin ARPU per household-nya meningkat. Tetapi secara individual, ARPU per individualnya bisa jadi menurun gitu. Nah ini harapannya value-value ini yang akan kita bisa berikan agar operator ini bersaing dengan inovasi dan kualitas layanan serta konvergensi yang kedepannya bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Mungkin itu. Pak sudah cukup menjawab Pak? Baik, sekarang ke Bu Dian, silakan Bu. Iya, kalau saya terjemahkan pertanyaannya mungkin lebih ke arah fixed broadband ya Pak ya. Karena kalau tadi dikatakan penetrasi rendah itu sebetulnya yang masih rendah adalah untuk fixed broadband. Kalau untuk mobile itu lebih dari 100% mungkin Pak sekarang ya. Dan lagi kalau untuk mobile tadi dikatakan oleh Pak Fikra malah kita ARPU-nya tuh lebih murah daripada segelas kopi gitu ya. Jadi fixed broadband itu berarti internet kabel ya Bu? Internet rumah. Internet rumahan. Ya, okay. Internet rumah. Okay, baik. Jadi memang kalau untuk internet rumah memang penetrasinya masih 15%, ada yang bilang 15%, ada yang 20%, tapi kira-kira sekitar segitu Pak sekarang. Tadi Pak siapa tadi? Pak Erwin juga mengatakan apakah solusinya apa gitu ya. Karena memang kalau untuk internet rumah menggelar fiber itu memang mahal Pak ya. Selain mahal juga susah karena kita perlu izin yang banyak sekali. Izin segala macam ya sampai izin RT, RW dan segala macam gitu ya. Jadi memang mahal dan lama. Salah satu yang bisa sebagai alternatif adalah teknologi baru. Jadi tadi Pak Erwin katakan FWA. Betul Pak, FWA bisa menjawab tetapi
kalau kita sudah punya spektrum yang banyak Pak. Nah kalau sekarang kita menggelar FWA pakai spektrum yang ada, Pak Ismail sekali lagi ya Pak, itu mungkin masih belum cukup bandwidth-nya ya. Karena memang kalau untuk FWA kita kan harus mendedikasikan bandwidth yang lumayan sehingga internet yang dirasakan di rumah itu bisa mumpuni seperti itu. Nah FWA bisa diberikan sebagai solusi terhadap fiber tadi Pak dengan FWA menggunakan spektrum 5G, menggunakan teknologi 5G gitu. Nah itu saya rasa bisa menjadi solusi bagaimana memberikan internet rumah yang bisa lebih murah dan juga bisa lebih cepat sehingga tadi penetrasinya bisa meningkat lebih cepat. Terima kasih banyak Bu Dian atas elaborasinya. Sekarang ke Pak Fikram untuk memberikan jawabannya. So, regarding there's no price war in terms of competition style between each of the provider, but Pak Erwin says that affordability of price is still considered very, very important, especially to reach all aspects of Indonesian people. What's your thought about it? Thank you, Pak Erwin, for asking this very important question. I completely agree with you that affordability and Indonesia is a very price-sensitive market. Yes. But again, I want to highlight this data point that data is not primary. You know, when inflation was happening, when, you know, lot of things was going up, we were one of the best in terms of making sure that in spite of our fuel price going up, we did not increase significantly any prices. The point we need to understand is that look at a Gojek driver. You know, he is being productive because he's connected. So we have to understand for 50, 75,000, 100,000 rupiah, somebody in a village or desa also, it is helping him earn 1 million juta. So today, data is more, you know, not only consumption, it is very primary to their need. It is helping even a very simple person become more productive, earn money. So I think we have to focus on giving them a good experience, good connectivity at a very value for money, you know, so that is the angle. But I take your point, you know, we have to be sensitive on that, but our mindset has to shift. We used to think that data is consumption. Data is not consumption, it is primary. It is helping everyone do a lot of productive work on a fraction of a cost. Today I do a Zoom call, you know, I manage it. There was a time people used to travel. So it is substituting for just a fraction of a cost. And I can give you more and more example. Itu tanggapan dari masing-masing operator Telkomsel. Kita berikan tepuk tangan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan Pak Erwin Tanjung. Tapi tentunya saya ingin juga tanggapan dari Pak Ismail. Jika masyarakat Indonesia itu masih sangat-sangat price sensitive Pak. Dan affordability dari harga provider Telkomsel ini sangat penting gitu ya untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang kira-kira pemerintah bisa kerahkan gitu untuk menjawab masalah ini? Silakan. Baik, terima kasih. Memang untuk menjawab kenapa kita tidak bisa bilang kata mahal dan murah ya, karena ini sifatnya relatif. Kita selalu menggunakan istilah affordable. Harus kita lakukan komparasi terhadap daya beli masyarakat. Jadi untuk setiap daerah mungkin ada perbedaan kemampuan daya beli itu satu. Kemudian yang kedua, saya mau memperkuat apa yang disampaikan Pak Fikram. Ketika kita memanfaatkan connectivity ini menjadi sesuatu yang produktif, angka itu menjadi relatif. Ketika kita mendapatkan suatu layanan khususnya untuk data, kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya produktif. Tadi misalnya pengendara Gojek, pengendara UMKM yang melakukan marketing dan sebagainya, bicara 40-50 ribu sampai 100 ribu itu mungkin sesuatu yang itu alat kerja gitu, alat kerja yang make sense buat mereka untuk keluarkan angka segitu untuk alat kerja. Tapi ketika memang digunakan non produktif, nah ini masalah angka ini gitu, dipakainya laser, ya game itu saya nggak tahu tuh produktif atau nggak produktif, mungkin anak-anak untuk migrasi terhadap kejenuhan belajar mungkin itu berani juga untuk mengeluarkan angka-angka seperti itu. Tapi intinya kita perlu memantau terhadap cost. Dan ada satu isu yang menurut saya bisa membantu ini dari efisiensi itu ketika kita mendorong peningkatan TKDN.
tingkat kandungan dalam negeri pemanfaatan infrastruktur. Ini yang kami juga sedang berusaha ya agar jumlah konsumsi atau pemanfaatan infrastruktur dari pembelian teman-teman telco operator ini bisa mengarah kepada roadmap yang meningkatkan TKDN. Saya kira ini juga akan membantu teman-teman mengurangi cost sehingga nanti bisa TKDN ya menjaga Pak ya? Tingkat kandungan dalam negeri. Ini jadi satu isu yang menurut saya penting supaya untuk saya efisiensi sedikit sekaligus OPEX tadi merespon terhadap yang 5G tadi ya. Tolong kita jangan terjebak dengan teknologi. Teknologi itu adalah tools. Jadi jangan sampai kita terombang-ambing terhadap pemanfaatan teknologi ini tanpa merespon terhadap apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Yang kita pentingkan tuh kualitas, bukan mau menggunakan teknologi apapun, yang penting kualitasnya meet requirements, kebutuhan masyarakat. Itu yang menjadi isu yang harus dijawab teman-teman telkom infrastruktur sehingga tidak apa ya istilahnya latah gitu ya memanfaatkan teknologi secara jor-joran yang itu, namun pada faktanya bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi lagi kembali lagi kepada esensial dan kebutuhan itulah ya Pak yang ya. ujungnya bisa membuat affordable price gitu. Tidak memberikan sesuatu yang lukratif tapi tanpa diimbangi dengan kebutuhan demand yang sebenarnya gitu. Ini luar biasa ya sudut pandangnya. Nah Pak, tadi karena Anda juga sedikit menyentuh mengenai affordable price dan TKDN ini suatu yang harus digalakkan kembali untuk mengefisiensikan harga. Sebenarnya dari segi harga itu apakah menurut Anda sudah cukup efisien? Tadi Bu Dian juga menyebut mengenai regulatory charge dalam industri telekomunikasi Indonesia gitu ya. Bagaimana pandangan Anda? Baik, saya sudah sampaikan tadi bahwa kita dari sisi pemerintah ini sudah melakukan banyak hal ya, membuka seluas-luasnya kemudahan inovasi kepada masyarakat dengan policy regulasi, menyiapkan insentif fiskal, membangun infrastruktur strategis yang berat ditanggung oleh teman-teman telco, dan titik terakhir ini sekarang kita diskusi terhadap rebalancing terhadap spektrum fee. Ini memang kita akan mengarah ke sana, tapi tentu ini dengan cara yang terukur ya. Dalam artian imbal baliknya harus jelas gitu. Ketika pemerintah memberikan sesuatu quote unquote dalam bentuk insentif seperti itu, apa yang kemudian akan dideliver oleh teman-teman telco ini yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Itu yang sedang kami diskusikan juga dengan teman-teman telco. Jadi tidak mungkin pemerintah itu memberikan sesuatu bantuan kepada apalagi operator swasta ini kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dari insentif yang dipertanggungkan itu bisa langsung merasakan masyarakat, termasuk menjawab isu-isu beberapa daerah tertentu yang mungkin tingkat affordability-nya masih tidak terjangkau tadi. Barangkali ini menjadi salah satu solusinya juga untuk menyeimbangkan tarif, dan beauty of competition itu terjadi di seluruh Republik Indonesia. Jangan sampai hanya kota-kota besar saja yang menikmati begitu banyak opsi layanan yang disampaikan Pak Sigit tadi, tapi ketika masuk ke daerah-daerah terpencil kemudian biaya kemudian premium semua, angkanya kemudian nggak ada pilihan karena tidak ada beauty, terjadi kompetisi. Jadi itu kami sedang mendiskusikan hal seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ismail, dan itu juga akhirnya cukup menjawab gitu ya untuk pertanyaan pada sesi kita. Terima kasih Pak Erwin atas pertanyaannya, kita berikan apresiasi untuk panelis kita. Dan saya masih ada waktu untuk satu penanya lagi. Silahkan yang ingin bertanya kepada panelis kita, ada Ibu di situ, silahkan diberikan mic. Ibu terima kasih. Nama, instansi atau perusahaan serta pertanyaan ditujukan untuk siapa? Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di depan. Nama saya Lintang dari Telekomunikasi Indonesia Internasional atau biasa kita sebut dengan Telin. As a young generation di bidang telecommunication, saya izin bertanya. Seperti yang disebutkan Pak Menteri di awal tadi, mengenai strategic planning telekomunikasi Indonesia yang sudah mulai merambah ke bidang AI. Jadi tidak hanya fokus ke connectivity saja dan juga infrastruktur, namun sudah merambah ke bidang AI. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apa saja yang sudah dipersiapkan perusahaan Bapak Ibu untuk menghadapi dan melaksanakan strategic inisiatif tersebut? Contohnya, apa saja yang sudah dilakukan perusahaan Bapak Ibu untuk dapat menguatkan capability perusahaan agar bisa melaksanakan arahan strategic inisiatif terkait pemanfaatan AI tersebut? Terima kasih. Pertanyaan ditujukan kepada?
Budian. Budian, baik. Langsung. Terima kasih Terima Mbak kasih. atas pertanyaannya. Silahkan Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang tadi seperti kita lihat di keynote-nya Pak Menteri ya, bahwa AI ini bukan cuma buzzword. AI ini bukan cuma masalah teknologi, tapi AI ini betul-betul akan membantu kita dalam melaksanakan fungsi kita sehari-hari untuk meningkatkan performance, untuk memberikan efisiensi, dan juga untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Tadi pertanyaan apa yang sudah dilakukan? Jadi tadi Pak Fikram sudah mengatakan bahwa kalau untuk AI, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan people, ya people. Bagaimana SDM ya SDM, mempersiapkan SDM. Jadi SDM ini adalah yang paling penting karena bagaimanapun alat atau mesin kan tergantung dari siapa yang mengoperasikan. Gitu. Jadi people adalah satu langkah yang paling penting, langkah awal. Nah, pertanyaannya bagaimana mempersiapkan SDM gitu ya. Jadi yang kita siapkan SDM di paling nggak di perusahaan kami di Excel Axiata adalah memberikan pengertian, understanding ya untuk semua pegawai. Jadi bukan cuma pegawai di daerah IT misalnya atau di komersial, tapi AI ini harus dimiliki secara skill dan knowledge untuk semua karyawan. Ya, dan itu diberikan dalam bentuk training, kemudian juga sharing session, kemudian juga kita belajar dari perusahaan-perusahaan yang sudah lebih maju dalam hal penerapan AI. Nah, di samping dari sumber daya atau SDM yang harus diperhatikan juga adalah use case. Ya, jadi bukan cuma AI yang istilahnya karena kita perlu AI, tapi use case yang cocok. Jadi terus terang saja kami juga pernah melakukan kesalahan nih dalam melakukan AI pada saat kita mengimplementasi AI untuk customer service, ya, customer service. Nah mungkin juga karena kurangnya pengalaman ataupun assessment, waktu itu kita langsung mengedepankan AI itu berhadapan dengan pelanggan. Jadi chatbot berhadapan dengan pelanggan. Nah ternyata karena machine learning itu kan memang harus belajar banyak. Jadi mesinnya belum terlalu pinter, kita sudah kedepankan dengan pelanggan. Sehingga jawaban dari chatbot kita mesin itu masih istilahnya masih belum matang gitu ya. Dari situ kita melihat bahwa sebetulnya harusnya pertamanya adalah mesinnya atau chatbotnya atau AI-nya itu dipakai sebagai asisten dulu. Jadi asisten terhadap agent. Kemudian nanti kalau sudah pintar baru kita langsung bisa menempatkan chatbot tersebut berhadapan langsung dengan customer. Jadi AI ini memang nggak akan sesuatu yang bisa kita terapkan langsung tapi akan memerlukan iterasi. Ya, memerlukan iterasi, learning curve-nya akan lumayan panjang ya. Dan memerlukan continuous learning yang terus-terusan gitu. Jadi kira-kira mungkin itu ya jawabannya. Jadi selalu dipelajari, bukan cuma mesinnya yang learning tapi orangnya yang lebih penting lagi untuk learning. SDM dan machine learning tapi dengan utilisasi yang terus digunakan, Ya, iterasinya itu jadi memang learning curve-nya panjang dengan penggunaan yang terus Ya. dilakukan gitu ya Dan Bu. tentu Ya. satu hal lagi yang penting mengenai ethics-nya. Oke. AI, dan tadi oh saya ya, senang ethics sekali dari AI ya Bu ya, kita Ya. sering lihat di fake intelligence dan lain-lain gitu ya Bu Betul, ya. Jadi ada downside-nya juga Ya, ya, silakan disampaikan. jadi untuk etiknya karena memang risikonya ada juga, jadi risikonya harus kita mitigasi. Tadi pagi kita sudah dengar Pak Budi mengatakan bahwa pemerintah pun sudah siap dengan perangkat-perangkat untuk mengatur ya etika AI ini sehingga kita bisa memitigasi risiko yang ada dari penerapannya.